Halo semua, kembali lagi di Red Balance Indonesia ya, dan di video kali ini ya kita akan buat playlist baru nih teman-teman ya yang seru banget. Jadi ya di playlist ini kita akan bahas mengenai ya ricuh-ricuh di dunia financial market Indonesia ya, baik itu antar influencer ya ataupun berita-berita terbaru. Jadi kalau teman-teman dapat berita-berita terbaru ya, teman-teman boleh berikan ya ke kita melalui DM di Instagram, yaitu trade balance underscore ID teman-teman ya, sorry, trade balance ID underscore ya, atau teman-teman boleh komen di YouTube kita ya. Jadi untuk ya video kali ini teman-teman ya, kita memiliki ya breaking news teman-teman, yang mungkin sebagian teman-teman sudah mengerti ya dan sudah tahu juga. Belakangan ini ada perang antara ya Skyholic 888 melawan ya salah satu raja kripto Indonesia, yaitu Timothy Ronald ya. Jadi saya disclaimer dulu sebelum kita mulai pembahasan kita di video kali ini teman-teman ya. Saya mau disclaimer kalau yang kita lakukan ya di channel ini dan di video ini ya semata-mata hanya review teman-teman ya, dan seru-seruan juga. Jadi teman-teman boleh ya berkomentar di kolom komentar kita apapun itu. Kalau teman-teman ada petunjuk ataupun bukti-bukti, teman-teman boleh sertakan nanti di komentar. Kalau teman-teman mau mendukung terserah, kalau teman-teman mau nge-counter ya bahasanya itu juga terserah teman-teman. Jadi beberapa hari lalu ya Skyholic 888 ini, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu ini Skyholic 88 ya, beliau itu setahu saya ya teman-teman ya, di X itu suka bagi-bagi USDT teman-teman ya. Dia suka bagi-bagi USDT, kadang ada yang 8.000 USDT dan itu asli ada on-chain-nya, dan 1.000 USDT juga ada on-chain-nya. Jadi kalau teman-teman sudah akrab dengan Skyholic 888 ya, kalau saya pribadi teman-teman ya, beliau ini suka bagi-bagi ya giveaway uang ya di X, dan itu ya bagi-baginya itu tidak ada apa bahasanya ya feedback gitu loh, kayak misalnya harus follow dia atau bagaimana, nggak ada. Dia suka iseng-iseng aja teman-teman, setahu saya seperti itu. Kalau misal teman-teman ada informasi lebih, teman-teman boleh sertakan di komentar mengenai Skyholic 88. Dan ya Skyholic 888 ini ya, beliau anonymous teman-teman ya, jadi kita nggak tahu ya dia ini siapa sebenarnya. Dan dia juga punya ya platform media di Cryptoholic IDN dan juga Skyholic Stockholic IDN. Jadi kalau teman-teman mau lihat platform medianya, teman-teman boleh klik di sini. Oke, jadi ya kita lihat untuk story-nya dulu teman-teman ya. Story-nya ya itu yang pertama, Skyholic 88 ini ya tidak hanya menyerang Timothy, tapi dia juga membeberkan fakta-fakta mengenai Sulianto Indra Putra. Jadi ada Suli juga teman-teman ya. Jadi untuk saat ini ya Suli juga masuk ke dalam targetnya dari Skyholic. Tetapi ya untuk sekarang kemungkinan besar untuk Skyholic ini, kemungkinan ya dia bakalan nyelesain Timothy dulu, baru dia berpindah ke Sulianto teman-teman ya. Dan banyak banget ya yang saya lihat dari beberapa story beliau ini ya. Permasalahannya itu salah satunya teman-teman adalah jualan signal ya, atau jualan edukasi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ya saudara TR itu kan memiliki akademi kripto, banyak banget yang merasa tertipu teman-teman, atau merasa tidak sesuai dengan harga yang harus mereka bayar. Seperti itu. Ya, dan banyak juga aduan-aduan ya mengenai kelas beliau yang diangkat oleh Skyholic di sosial media dia. Seperti itu, teman-teman. Ya, banyak banget ya di sana. Dan kalau teman-teman mau lihat juga bukti lengkapnya itu sebenarnya bukan di Skyholic, tapi teman-teman bisa lihat di member, oh ya, member kelas kripto teman-teman ya, member kelas kripto. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat ya secara lengkap apa aja yang merasa dirugikan oleh para member ini ya, dan di bagian mana mereka salah. Mereka juga ada Discord teman-teman, teman-teman bisa masuk ke Discordnya. Ya, di sini kelihatan jelas apa aja ya yang menjadi keluh kesah para member ini, teman-teman. Ya, dan lebih apa ya, lebih wow-nya itu, ini mereka sampai buat laporan, guys. Ya, mereka buat laporan. Jadi mereka buat paguyuban gitu dan pengen uang mereka kembali, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk teman-teman punya tanggapan mengenai masalah ini, teman-teman boleh komen ya di komentar. Ya, jadi ini seru-seruan aja, guys. Ya, tidak ada membela siapa dan mendukung siapa, tidak ada. Kita murni teman-teman ya mereview apa yang disampaikan melalui story ini, teman-teman. Ya, di sini juga ada nih, kita akan proses lewat jalur hukum, pidana, dan perdata. Ya, dan prosesnya itu gratis. Ya, jadi
dia mengumpulkan teman-teman ya member-member yang merasa dirugikan ya, member-member yang masih nyangkut lah bahasa seperti itu, dan mereka akan buat satu paguyuban dan ini akan dibuat pidana dan perdatanya. Ini luar biasa nih. Kemungkinan besar kayak Ika dan DS teman-teman, Indra Kents dan Tony Salmanan ya yang tumbang di 2022. Seperti itu teman-teman. Ya, mereka bermain lebih pintar dan lebih cerdik berlindung di balik kata not financial advice dan do your own research. Apakah benar? Ya menurut teman-teman, teman-teman boleh komen aja. Jadi pokoknya gini teman-teman, ya. Pokoknya gini guys. Dan sampai ini dan ini ya ini kucing kecil, kucing besar ini siapa? Ini Cat Warrior. Ya, ini Cat Warrior guys. Ya, jadi kalau teman-teman nggak tahu Cat Warrior ini siapa, Cat Warrior ini yang suka ya ngelik atau bahasanya itu suka memberikan data-data teman-teman mengenai influencer-influencer besar teman-teman ya. Jadi dia beberapa kali menjadi ya sosok di mana masalah-masalah itu bisa terup teman-teman ya. Jadi kayak misalnya data-data gitu loh. Kayak ini deh, coaching bicara data bukan gosip. Jadi kayak dia ngeluarin data gitu guys. Ya yang artinya tuh ya. Jadi ngeberikan kita informasi-informasi ya terkait eh, berita-berita yang mereka angkat teman-teman seperti itu. Ya, jadi pokoknya kalau teman-teman mau cari data-data lengkapnya itu ada di kucing kecil ya, karena dia sudah mulai membantu, bahasa itu bukan membantu sih, mereka kerjasama teman-teman antara Skyholic dengan kucing kecil ya. Kalau kita baca di sini, visi mereka sama guys ya, ya visi mereka sama. Dukungan kucing besar kepada Skyholic bukan tanpa alasan. Visi kami sama, misi kami jalan, misi kami sejalan. Ya berarti bukan dibayar atau apapun, tapi ya karena visi misinya sama, makanya dibantu guys. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau lihat bagaimana sepak terjangnya teman-teman ya, bagaimana masalahnya ini ada di member kelas kripto. Tapi kalau teman-teman mau lihat lebih luasnya lagi, ya lebih umumnya teman-teman lihat di Skyholic. Ya, jadi kita sudah sampai sini semenjak kasus Indodax. Oh, ini masalah kemarin nih, masalah Sulianto yang eh, ngebuat story mengenai Indodax. Sedangkan ya Skyholic ini juga sempat teman-teman ya ngelik masalah dan mengangkat masalah mengenai owner dari Indodax itu sendiri ya, dan mempermasalahkan mengenai ya reserve BGB-nya ya, yang dimana Indodax sempat kecurian teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya Indodax sempat kecurian dan itu masih belum selesai masalahnya, dan tiba-tiba Suli ngangkat di story dia, lalu ya you know lah ya Skyholic nggak suka teman-teman karena menurut beliau ya Indodax ini tidak kompeten teman-teman, masih banyak masalah yang belum diperbaiki ya, dan di sini dikasih tahu lah semuanya ya mengenai data on-chain ya, nggak usah pamer-pamer beginian hari gini masih CMC gitu. Hello, udah buktiin aja ganti kerugian token-token yang hilang itu gitu. Jadi yang pas kemarin itu yang masalah Indodax di hacks guys. Terus juga ini peringatan ya buat lo berdua ya, Sulianto ini langsung di mention guys ya. Oke. Nah ini dia ya. Jadi Skyholic ya membuat paguyuban ya korban untuk Timothy ya, dan juga untuk kalian yang merasa dirugikan oleh Suli. Ya kurang lebih seperti itu guys. Ya jadi kalian bisa masuk ke Discordnya. Nanti di sini ada buktinya. Ya ada buktinya, kalian harus sertain ya, kalian sertain juga namanya. Ini gue bukan menjatuhkan siapapun guys, kita hanya murni nge-review. Gue ingetin lagi, ini kita murni nge-review. Ya kita ikutin ya sepak terjangnya teman-teman ya, kita ikutin dramanya ya, karena ini seru banget menurut gua, dan kalian-kalian juga yang belum tahu dan baru tahu, kalian wajib banget ngikutin ini karena ini seru banget guys ya. Gue udah rapat arahan untuk bergerak ya, kerugian para korban dari Timothy dan Suli ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan miliar ya. Teman-teman gue dan semuanya sudah sangat resah untuk korban-korban ya Timothy Sulianti ya, Sulianto. Suli ya silakan isi form yang udah gue sediakan di Discord ya, jadi ada Discordnya guys ya. Dan di sini ya kucing kecil ya atau cat warrior sudah mulai bergerak teman-teman ya. Nah ini juga ada nih ya reels terbaru teman-teman ya mengenai pertanyaan Ferry Irwandi terhadap Timothy ya, dan juga Hot Numbers juga diangkat di sini teman-teman. Ini soalnya ngeri-ngeri sedap nih guys. Kenapa? Karena orang-orang besar semua isinya ya, orang-orang besar semua ya. Narasi ya, nih, teman-teman perlu baca juga nih ya, ini seru nih narasi yang beredar di luar. Timothy invest ya di Hollywing Group itu 200 sampai 250 M ya, dengan nominal investasi 3%. Bahkan ketika ya Ferry Irwandi bertanya dengan kritis kepada Timothy, dia langsung menjawab dengan ambigu ya. Seharusnya kalau memang nominalnya tidak seperti itu ya tinggal bantah aja, tapi Timothy malah terkesan membenarkan narasi ya bahwa dia
invest sekitar 200 sampai 250 M itu sambil tertawa ya. Padahal dari info yang gue dapat ya, nilai investasi private placement Timothy itu hanya sebesar 50 miliar atau sekitar 1% saham dari Hollywood Group. Ya bukan 200 atau 250% guys. Ya, ini dikasih caption lagi nih, kata temen gue, lo masuk cuma 50 M tapi nya ngaku 250 M tuh hebat ya dek, bisa dikali 5 gitu. Ya, ngibul sama tipu-tipu nya luar biasa ya. Jangan harta lu yang lu bilang 1 triliun itu juga ngibul. Coba cek SPT-nya bayar pajak. Bayar pajaknya berapa. Sampai ya Ditjen Pajakri atau Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia di tag juga. Ini gila sih guys. Harta dinaik-naikin tapi pajak dikecil-kecilin. Kacau lu. Gitu deh. Jadi kayak gitulah. Ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini tulisannya bahwa nominal ya Timothy Invest itu cuma 1% guys, bukan 3% ya, cuma 50% ya, bukan 250% ya, terlepas dari nominalnya guys ya, berarti kan ada dinaikin dan juga ada dikurangin, kurang lebih kayak gitu, kalian pasti ngerti lah apa maksud gua ya. Jadi untuk kalian yang mau ngedukung Timothy ya terserah, kalau kalian juga mau counter ini ya terserah ya, kan tinggal komen aja di bawah, kita seru-seruan aja ya. Untuk HWG antar afiliasi ya jujur ini juga kata-kata dia ya, ke cewek gue parah lo orang ya, udah tahu bocil ini bom waktu, bukannya dibuang malah dirangkul ya. Kalau mau dirangkul ya dibina, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kalau kata-katanya seperti itu. Nah ini ada datanya guys ya, data ya mengenai shareholder ya teman-teman ya, di HWG teman-teman ya. Ini ada direktur utama ya sekitar berapa nih guys? Ya 100 berapa nih? Ya 102 juta, 102 lembar ya. 102 juta lembar saham. Terus untuk Timothy itu nilainya 5 juta teman-teman. Ya jumlah lembar saham itu ada sekitar 5 juta. Ya totalnya 5 juta rupiah di sini. Kebohongan itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. 1% ya ternyata saham paling kecil. Saham paling kecil, bentar ya, saham paling kecil di akte cuma 5 juta. Gambar-gambar sana sini outlet punya gue, Didik nih, bocil-bocil lu, waduh. Ya, terus ya ini juga ada kata-kata dari Al-Quran ya teman-teman ya, Quran surat Fussilat ya, yang berbunyi itu kayak kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami sampai jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. That's good. Terus ada juga ya ini, nah ini sedikit apa ya, kontroversi kemarin gue lihat ya, bahwa Skyholic ini katanya Vanessa Kong, katanya kayak gitu, cuman gue nggak tahu guys. Ya, kalau dari gue lihat ini kemungkinan bukan C Vanessa ya, kemungkinan besar bukan C Vanessa gitu. Oke, nah ini juga ada masalah terbaru ya mengenai Dr. Richard Lee yang terkait dugaan penipuan produk kecantikan gitu. Tapi dia sekali lagi ngingatin guys, target dia memang ya saudara TR dan juga Suli ya, Sulianto gitu itu. Hmm. Nah ini juga nih ya, yang kemarin sempat ramai teman-teman antara Canggih Fit dengan eh, TR ya, yang mengenai Jim itu goblok gitu. Sampai diundang ke podcast Deddy Corbuzier. King Jonathan Trader. Nah, berapa banyak porto? Ini screenshot ini seru nih. Berapa banyak porto lu di saham? Kalau porto lu lebih besar dibandingkan Timothy, boleh lu ngomong. Tapi kalau gua anggap sampai, kenapa kenapa orang kayak lu itu hanya numpang nama? Maksud lu apa? Trader bilang aja kalau lu gilos. Ini kulino. Oh ini ya, serangan ya dari King Jonathan Trader guys. Ada apa nih? Oh ini kasar sih. Selamat lo berhasil dapat atensi gue. Gue kasih panggung ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Nah kalau kalian tidak setuju ya kalian tinggal ngomong aja. Tapi kalau kalian setuju kalian tinggal ngomong. Karena ini seru-seruan guys ya. Ini seru-seruan. Nah sampai situ dulu nih ya. Karena besok biasanya dia bakal update lagi ya mengenai kasus-kasus berikutnya teman-teman ya. Kalau kalian suka kalian tinggal ngomong aja di komentar. Bebas ya untuk kalian berpendapat, karena di sini kita tidak ada mendukung siapapun ya, kita hanya mereview teman-teman ya, kita hanya mengikuti aja drama-drama, kita nggak ngikut sana sini ya, kita hanya lihat-lihat aja. Seperti kan ini seru guys ya, kurang lebih ini kayak tahun 2022 2021 seru, ini masanya sama sih ya, keadaannya sama,
kurang lebih sama teman-teman, yang dimana kalau di 2021 2022 kan si Brewok ya di platform Binomo sama All In Trade. Nah sekarang ini ada Skyholic teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, kalau masih mau ngikutin review ya, isu financial ya, influencer ataupun apapun lah yang kita bahas ke depannya, teman-teman boleh klik ya tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya ya, dan teman-teman boleh komentar bebas. Yang penting jangan ada kata kasar teman-teman, karena itu bahaya banget ya. Jangan ada rasis, itu penting juga. Terus yang ketiga, kalau teman-teman mendukung ataupun menolak, teman-teman tinggal ya sampaikan aja di komentar. So see you guys ya di next video, bye bye.